Halo, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Anissa Fatia dan pada kesempatan kali ini akan berbagi sedikit ilmu tentang realitas sosial dan juga manfaat sosiologi. Oke, kita langsung saja ke materi ya. Yang pertama adalah realitas sosial. Realitas sosial ini merupakan perwujudan dari hasil hubungan antara manusia yang dapat kita lihat dan juga rasakan. Jadi sebenarnya dapat dikatakan bahwa apapun yang terjadi di sekitar lingkungan kita yang berhubungan dengan interaksi antar manusia itu dapat dikatakan sebagai realitas sosial. Misalkan saja seperti anak dan orang tua. Anak dan orang tua ini kan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Nah, ini dikarenakan adanya perbedaan status sosial yang melekat pada diri mereka. Nah, status sosial yang melekat ini dapat dikatakan sebagai realitas sosial. Nah, dalam implementasinya dalam kehidupan, realitas sosial ini memiliki beberapa bentuk yang dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini dia. Menurut Surjono Sukanto sendiri, itu bentuk realitas sosial itu terbagi menjadi 6 bentuk realitas sosial. Nah, yang pertama ada interaksi sosial. Jadi interaksi sosial ini adalah cara-cara hubungan yang dapat dilihat apabila orang, perorangan, dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu. Contohnya saja seperti hubungan antar personal, intrapersonal, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, lanjut yang kedua adalah kebudayaan. Kebudayaan ini adalah hasil cipta karya karsa manusia untuk melindungi dirinya dan juga memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk bentuknya seperti manusia yang menciptakan pakaian dan rumah untuk melindungi diri mereka dari cuaca yang ada di luar rumah, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah nilai dan norma sosial. Nilai dan norma sosial ini ada di sekitar kita dengan rupa sebagai sebuah prinsip-prinsip, patokan-patokan, anggapan, ataupun keyakinan serta kepercayaan yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Ya, jadi nilai-nilai yang ada ini, nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada ini itu ditujukan untuk mengatur dan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sosial kita, seperti itu. Lalu yang bentuk realitas sosial yang keempat adalah stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini merupakan strata atau tingkatan atau pengelompokan anggota masyarakat secara vertikal. Biasanya ini dikelompokkan itu dalam bentuk kekuasaan, seperti contohnya ada bos, ada pegawai yang lebih bawah lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu bentuk yang kelima adalah status dan peran sosial. Status dan peran sosial ini dapat disamakan dengan kedudukan, peringkat, atau posisi seseorang dalam masyarakat. Misalnya nih kayak individu yang berstatus pelajar itu kan kalau di orang lain melihat itu kan yang diharapkan adalah tingkah lakunya yang rajin belajar, hormat kepada orang lain, sopan, dan sejenisnya. Lalu bentuk yang keenam dan bentuk terakhirnya yaitu perubahan sosial. Jadi kan dapat kita ketahui bahwa masyarakat itu bukanlah komunitas yang pasif dan monoton, melainkan sebuah komunitas yang selalu akan mengalami perubahan-perubahan, walaupun itu hanya perubahan yang sangat kecil. Jadi itu untuk contohnya misalnya seperti perubahan sistem dunia politik
seperti Indonesia yang pada masa pemerintahan Orde Baru itu terdiri atas 3 partai politik, lalu pada masa reformasi menjadi sistem multipartai. Jadi mau tidak mau dengan adanya perubahan sistem di dunia politik ini, tatanan kehidupan bangsa dan negara kita juga akan berubah. Kira-kira seperti itu contoh dan pengertian dari bentuk-bentuk realitas sosial. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Lalu materi selanjutnya adalah manfaat sosiologi. Sosiologi ini sendiri memiliki berbagai manfaat dalam berbagai bidang kehidupan kita, seperti dalam bidang pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan juga industri. Sosiologi juga dapat menemukan sebab terjadinya masalah sosial, dan oleh karena itu dapat memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Jadi sebenarnya banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan dari adanya mata pelajaran sosiologi ini. Lalu selain itu manfaat sosiologi juga dapat digunakan dalam perencanaan sosial. Contohnya itu dalam kegunaan sosiologi dalam perencanaan sosial itu seperti mengkaji perkembangan kebudayaan masyarakat mulai dari yang tradisional sampai yang modern. Lalu mengkaji hubungan manusia dengan alam sekitarnya, hubungan antar golongan dalam masyarakat, dan juga mempelajari proses perubahan dalam masyarakat. Lalu dalam sosiologi juga berguna untuk perencanaan sosial yang mengetahui perkembangan kehidupan masyarakat. Nah, lalu dengan berpikir secara sosiologis juga kita dapat mengetahui keterbelakangan serta kemajuan masyarakat dalam bidang kebudayaan, yaitu seperti bidang kebudayaannya seperti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, mungkin teman-teman sering bertanya-tanya, kenapa ya kok kita harus belajar sosiologi, kenapa nggak belajar yang lain, misal belajar fisika? Ya, jadi itu dalam sosiologi ini sebenarnya cukup sangat bermanfaat ya teman-teman. Ada beberapa manfaat belajar sosiologi. Nih, yang pertama dapat dijadikan alat dan sarana untuk memahami masyarakat tertentu. Maksudnya masyarakat tertentu ini seperti kelompok petani, pedagang, buruh, pegawai, komunitas agama, militer, dan sejenisnya. Lalu selain itu sebagai alat untuk memahami struktur masyarakat, pola-pola interaksi, serta juga stratifikasi sosial. Nah, selanjutnya juga ada hasil kajian dari sosiologi dapat dijadikan pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Jadi kembali lagi seperti yang sudah dikatakan tadi, dengan sosiologi kita dapat mengidentifikasi masalah sosial yang ada, lalu kita dapat mencari solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir itu dengan belajar sosiologi kita juga dapat menemukan data-data masyarakat, dapat membantu kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai juga dengan evaluasi dan hasil-hasilnya. Begitu. Nah, ternyata kita sudah selesai ya materinya. Jadi mungkin bisa dipelajari kembali dengan lebih lanjut, dan kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye bye.